Indonesia. Banyak hal yang gak bisa lepas dari kita sebagai orang Indonesia. Keramahan, hai mas, keberagaman, dan budaya. Mungkin cuma sebagian kecil dari identitas kita. Terus, tahu nggak apa lagi yang bisa jadi identitas kita? Iya, betul banget. Makanan. Dari Sabang sampai Merauke, kita bakal nemu makanan yang beragam. Maaf, itu makanan saya. Maaf ya mas, yuk. Tapi kamu sadar nggak sih, sebagian besar makanan itu punya satu bahan yang sama. Bahan itu adalah cabai. Si kecil pedas ini emang udah jadi identitas Indonesia banget. Makanya, mayoritas orang Indonesia itu pada kuat makan pedas. Tapi gimana ya? Asal mula orang Indonesia kenal makanan pedas, terutama si cabai ini. Penasaran? Penasaran aja lah ya. Yuk kita bahas di video kali ini. Sebelum itu, aku mau kasih info menarik nih. Aplikasi Pahamify punya fitur-fitur keren buat bantu kamu belajar jadi lebih seru. Mulai dari video belajar beranimasi, tryout UTBK, live class, dan mipi.ai. Info lebih lanjut bisa kamu cek link di deskripsi. Buat tahu rahasia ketahanan orang Indonesia sama pedasnya cabai, kita harus tahu dulu nih, gimana sih cabai bisa ada di Indonesia? Faktanya, cabai itu bukan berasal dari Indonesia loh. Cabai itu asalnya dari benua ini nih, Amerika Selatan atau biasa kita sebut Amerika Latin. Ahli sejarah makanan, Sophie Dobzhansky-Co nyebutin kalau cabai ini tuh nyaris ada di setiap wilayah Amerika Latin. Cabai juga diperkirakan udah muncul sejak 6.000 tahun lalu. Wah, udah lama banget ya keberadaan si cabai ini. Hal itu dicatat dalam laporan penelitian Starch Fossil and Domestication and Dispersal of Chili Peppers in the America. Para peneliti menemukan mikrofosil berupa bubuk cabai di hidung suku Indian Zapotec. Mikrofosil itu ada di 7 lokasi yang beda-beda, dari Kepulauan Bahama sampai Peru bagian selatan. Selain itu, cabai juga udah jadi santapan suku Indian Maya. Mereka ngolah cabai buat dijadiin sambal sejak tahun 1500 sampai 1000 sebelum Masehi. Berarti budaya ngerujak itu udah dari 1000 tahun sebelum Masehi ya. Terus gimana ya cabai bisa sampai ke Indonesia? Apa si cabai naik pesawat? Atau naik kapal? Kapal api? Tentu bukan. Bukan. Ternyata cabai dibawa sama makhluk hidup. Nah, aktor utamanya itu ada 2, manusia dan hewan. Persebaran cabai ke seluruh dunia pertama kali dilakukan sama Columbus di abad ke-15 Masehi. Pasti kamu udah nggak asing kan sama namanya? Iya, betul banget, Columbus, yang dikenal sebagai penemu benua Amerika. Columbus melihat cabai sebagai tanaman yang unik karena punya sensasi pedas. Terus, Columbus bawa cabai ke negara asalnya, yaitu Spanyol, dan ngasih biji cabai ke Ratu Isabella. Dari situlah cabai tersebar ke negara-negara Eropa lainnya. Setelah cabai tersebar di Eropa, ada ide dari bangsa Portugis buat nyebarin cabai ke Asia pada abad ke-16. Awalnya cabai disebar lewat Goa, yaitu kota di India. Terus sampai deh ke wilayah Asia lainnya. Setelah disebar, ternyata cabai sangat diterima sama masyarakat Asia. Alasannya karena cabai gampang dibudidayakan dan murah. Saking murahnya nih, cabai sampai disebut savior of the poor oleh masyarakat India. Terus, gimana cabai bisa dikenal sama masyarakat Indonesia? Nah, ternyata masyarakat Indonesia udah kenal cabai sejak era kolonial. Menurut Wendy Hutton, dalam Tropical Herbs and Spice of Indonesia, orang-orang Portugis lah yang bawa dan kenalin biji cabai ke Indonesia di abad ke-16 sampai 17 Masehi lewat perdagangan. Tapi nih, ada loh catatan sejarah cabai di Indonesia yang lebih lama lagi. Arkeolog Titi Surtinastiti ngungkapin kalau di dalam teks Ramayana abad ke-10, cabai disebut sebagai salah satu komoditas perdagangan yang penting di masa Jawa kuno.
Eits, gak cuma itu aja. Perkembangan cabai di Indonesia mulai kelihatan banget pas ada sistem tanam paksa di abad ke-19. Saat itu, semua tanaman rempah-rempah yang dianggap bisa ngasihin keuntungan wajib ditanam di lahan warga. Kemungkinan beberapa wilayah di Nusantara diwajibin buat nanam cabai. Sebagai bukti nih, pas tahun 1918 ada ribuan kilogram cabai yang dikirim dari pelabuhan di Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Surabaya. Ribuan kilo cabai ini dikirim sampai ke Sumatera dan Kalimantan. Kepopuleran cabai di Asia juga disebabin sama makanan pokok yang punya rasa hambar, yaitu nasi. Jadi, kalau dipaduin sama olahan cabai, rasanya bisa lebih enak. Makanya, banyak makanan Asia yang pedes-pedes. Kayak gochujang di Korea. Oh ya, Mas, tolong dong nanti di sini dikasih animasi gochujang. Di sini nih, jangan sampai lupa, oke? Oke, kita balik lagi. Kayak gochujang di Korea, shichimi togarashi di Jepang, chutney dan lau kangma di Cina. Di negara kita aja nih, banyak banget olahan cabai. Mas ilustrator, tolong dong ya. Nanti ada sambal bawang, sambal matah, sambal hijau, sama sambal-sambal lainnya. Beda kayak di Asia. Makanan pedas tuh susah dicari kalau di Eropa. Yang paling terkenal ada patata dari Spanyol dan piatadella dari Italia. Kayak gini nih. Cakep Mas ilustrator. Banyaknya jumlah makanan pedas di Indonesia akhirnya nimbulin kebiasaan makan pedas. Kalau kata Indra Ketaren, Presiden dari Indonesian Gastronomy Association, kegemaran masyarakat Indonesia sama makanan pedas kebentuk dari persepsi kalau pedas itu adalah seni kulinernya Indonesia. Seninya tuh makanan pedas bisa bikin suhu tubuh jadi panas. Terus pas udah keluar keringat, tubuhnya jadi kerasa lebih seger. Bahkan sambal bisa ningkatin nafsu makan dan cita rasa makanan itu sendiri. Terus nih, kalau kata Dr. Roy Sparina dari Food Science and Technology University of Reading di Inggris, kegemaran terhadap makanan pedas ini muncul karena 3 alasan. Pertama, jumlah varian makanan pedas. Kedua, kebiasaan sejak kecil. Ketiga, kesadaran pada khasiat cabai yang mengandung vitamin A, B, C, zat besi, dan antioksidan lainnya. Nah, itulah asal-muasal kegemaran masyarakat Indonesia sama makanan pedas. Ternyata kebiasaan dan banyaknya olahan makanan yang pakai cabai jadi faktor utama. Tapi tahu nggak sih, kalau pedas yang kamu rasain dari cabai atau makanan lainnya, itu bukan rasa loh. Buktinya, di lidah kita nggak ada bagian yang bertugas buat ngerasain pedas. Terus, kalau bukan rasa, berarti apa dong? Nantikan jawabannya di video berikutnya. Sekian video kali ini. Jangan lupa buat di like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya. Biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Pahamify. Dadah!